lagi itu lahir kerja mati. Sule begitu murka. Kata-kata terakhir komedian dengan nama lengkap Enti Sutisna itu memberi pesan menohok kepada Teddy Pardiana yang kerap membuat gaduh perihal warisan mendiang Lina Jubaida. Karena sudah mengusik ketenangan anak-anaknya, mau tak mau Sule buka suara. Tudingan ngotot untuk mengeruk warisan dari mendiang Lina itu dibantah oleh Teddy lewat tim kuasa hukumnya. Teddy sejatinya hanya ingin jika Bintang masuk dalam daftar penerima warisan dari almarhum istrinya beserta dengan kakak-kakaknya. Permohonan ini kami fokuskan kepada siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina, bukan kepada objek warisan. Ya, masalahnya gini, dari pengadilan agama di Bandung itu sorean yang terhormat Bapak, kita bukan tidak mau hadir, tapi waktu dan kesempatannya belum ada. Tapi kalau berbicara masalah warisan atau apa yang disebutnya legalitas itu Bintang, tenanglah. Kita bukan perampok, tenang. Lagian itu juga harta gua kok, yang udah gua ikhlasin, udah gua kasih sama mamanya Bintang, diurus sama Putri, kan gitu. Kan ini juga aset juga belum kumpul semua, surat-surat yang hilang kemana, kan gitu. Duit Iki yang 5 miliar kemana, kan itu. Terus yang di Bandung Indah itu kemana, kan itu. Kalau itu hilang berarti Bintang kebagiannya sedikit. Wajar jika Teddy khawatir jika anaknya tak masuk dalam daftar penerima waris dari mendiang ibunya sendiri hingga ia mengajukan permohonan tersebut. Apalagi putri semata wayangnya semakin tumbuh besar. Sialnya, publik kadung menganggap minor Teddy yang terkesan begitu rakus dengan harta peninggalan Lina. Sule meminta Teddy untuk bersabar. Toh semua warisan itu juga pemberiannya yang sudah ia ikhlaskan untuk mendiang mantan istrinya. Bahkan Sule juga meminta Teddy untuk menyisir apa dan di mana saja aset Lina yang hingga kini belum juga terkumpul. Kumpulin dulu lah, santai, jangan memet. Mau warisan gitu. Kalau lu mau dihargai ya kerjalah. Sekarang konsen aja buat bapaknya, hidupin anaknya. Jadilah laki-laki bertanggung jawab. Hidupin dulu anaknya, nanti udah 17 tahun, masalah legalitas tetap masih ada, nggak bakalan gua ambil lagi kok, walaupun itu punya gua. Kan gua udah ikhlasin. Ya, kalau penghasilan saya nggak usah bilang ke siapa-siapa ya. Yang jelas saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Wajar jika Sule meminta kejelasan beberapa aset yang pernah ia berikan kepada mantan istrinya. Jika itu belum bisa dikumpulkan, maka tentu saja jatah warisan Bintang anak semakin sedikit. Namun Sule hanya berpesan untuk tidak lagi mengusik anak-anaknya. Lantas benarkah Sule tak bakal hadir dalam persidangan pada tanggal 27 mendatang karena itu semua bukan kewajibannya? Untuk apa? Buat Hadir untuk apa? satu untuk permohonan itu biar Permohonan apa? ahli waris. Nggak ada urusan lah. Nggak ada urusan gua, warisan gua buat anak-anak gua lah. Jadi Kang Sule kami tarik sebagai termohon, bukan berarti kita fokus kepada Kang Sule sebagai termohon, tapi di sini dia sebagai wali dari anaknya Ferdinand yang masih di bawah umur. Udah ikhlasin untuk almarhumah, kan gitu. Secara pengadilan tidak ada karena perselingkuhan, ya kan? Udah ikhlasin, udah gua kasih. Cuma jangan ganggu anak-anak gua lah. Dan jangan takut. Masa iya kalian yang pintar-pintar nggak tahu modusnya seperti itu apa sih? Kan gitu. Gua itu bukan tipikal yang berbicara seperti ini loh. Karena ini mengganggu anak-anak gua terpaksa berbicara. Menjaga marwah anak-anaknya, mantan istri kedua Sule, Natalie Holscher, tiba-tiba membuat video parodi dibalut dengan sindiran jika anak-anak dari pernikahan Sule dan mendiang Lina melupakan Azam. Dalam video tersebut, wanita yang berprofesi sebagai disc jockey itu bakal menjaga Azam meski kakak-kakaknya tak peduli dengannya. Sontak saja, sindiran itu memantik reaksi warganet.
udah nak, walaupun kakak-kakak kamu nggak perhatiin kamu, masih ada kita ya nak ya. Selalu saya ingatkan kepada anak-anak, namanya juga anak kecil, namanya juga anak-anak. Anak-anak gue juga udah punya kesibukan masing-masing, dan itu juga nggak ada hak. Jika anak-anaknya dianggap tak peduli dengan Azam, lain halnya dengan Sule yang kerap melakukan sambungan video call dengan putra bungsunya itu. Bahkan Azam tak kalah kocak dari ayahnya yang menyelipkan tisu ke hidungnya. Kemarin juga ke rumahnya Azam. Perkembangannya udah gimana tuh Kak? Saya setiap saat juga video call sama suster. Sementara itu, belakangan juga viral Natalia tengah melakukan live mendadak panik lantaran ketika menerima sambungan telepon dari seorang pria yang diduga kekasihnya, Richard Revanov, lupa mensenyapkan suara live-nya. Sontak saja pembicaraan itu terdengar jelas. Dalam obrolan tersebut, benarkah Azam kerap menginap di kediaman Richard ketika Natalie tengah di luar kota? Aku lagi pakai baju gini. Ya udah.